Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Kreativa, ketemu lagi bareng saya Devi Azhar. Seperti biasa di pagi yang cerah ceria ini jam 10 kita akan ngobrol santai bareng duo Devi. Saya Devi Azhar dan juga Teh Deviana gitu. Nah, hari ini kita mau ngobrolin apa ya? Hari ini kita mau ngobrolin soal bagaimana menumbuhkan emosi terhadap anak. Menumbuhkan rasa, bukan emosi, maaf, menumbuhkan rasa empati dan simpati terhadap anak gitu. Karena dengan anak sudah tumbuh rasa empatinya, anak itu akan cenderung akan peduli terhadap orang lain dan juga mudah untuk menolong orang lain gitu ya. Seperti biasa saya akan undang Teh Deviana, tapi belum ada. Nah, gitu. Nah, topik ini tuh dibahas karena beberapa waktu lalu ada yang minta bagaimana sih cara menumbuhkan rasa empati terhadap anak-anak gitu. Karena ada juga yang anak-anak itu ya ketika bersosialisasi mereka itu suka egois mungkin ya gitu ya. Ya namanya juga anak-anak ya, sahabat kreatif. Jadi mungkin untuk anak-anak itu wajar, tapi kita sebagai orang tua kita juga ada ada usaha-usaha gitu, ikhtiar-ikhtiar untuk menumbuhkan rasa-rasa simpati dan empati gitu terhadap anak-anak. Karena dengan seperti itu anak-anak bertumbuh besar, akan menjadi seorang pribadi yang baik gitu ya. Karena ketika kita membentuk karakter anak sedini mungkin ya, insya Allah nanti ke depannya gitu, ketika anak sudah dewasa, anak itu akan melekat ya kepribadian atau karakter-karakter baik tersebut gitu. Nah, sekarang ngobrol bareng karena nggak seru kalau ngobrolnya sendirian tuh. Halo Teh Dev. Halo Teh. Teh, Apa kabar Assalamualaikum. Teh? Alhamdulillah baik. Oke. Tadi saya sudah membuka obrolan ke sahabat Kreativa tentang bagaimana sih menumbuhkan rasa empati terhadap anak. Kalau di judulnya sih simpati dan empati gitu ya. Berarti dan Nah, empati. karena dengan menumbuhkan rasa empati ini, anak-anak juga semakin peduli terhadap teman-temannya, misalnya seperti itu. Nah, coba saya pengen pengen ngobrol-ngobrol sama Teteh. Seberapa penting sih sebenarnya empati itu gitu terhadap anak-anak? Maksudnya empati apa sih namanya? Mengajarkan empati terhadap anak-anak gitu. Iya, Silakan Teh. tanya. Assalamualaikum, halo semuanya. Ya, sebelum Iya. kita penting atau enggak, pasti penting ya Teh ya. Kita lihat dulu dari segi apa ya? Pengertiannya dulu kali ya. Sebenarnya kan simpati sama empati itu kan bukan 11-12, sebenarnya kan beda-beda banget gitu. Kalau simpati itu lebih ke apa ya? Lebih ke feeling with gitu. Kalau empati itu lebih ke apa namanya? Lebih ke feeling in gitu. Jadi, ntar teh, ini bunyi. Jadi apa? Kalau misalnya kita lihat itu kan kalau simpati itu kita tuh cuman merasakan aja gitu ya. Apa yang misalnya orang lain kena musibah, oh dia kena musibah kita cuman kayak iba gitu kan, prihatin gitu ya. Sedangkan kalau empati itu sendiri itu kan kita feeling in gitu. Jadi kita kayak merasakan dan kita tuh kalau misalnya punya solusi mungkin kita akan memberikan solusi gitu kan kalau empati mah ya. Itu yang aku tahu gitu kan. Terus gimana caranya anak dikenalin mulai dari simpati? Kayaknya lebih ke anak tuh kalau usia dini kayak gitu kayaknya mungkin diajarin buat kayak simpati dulu kali ya Teh, baru nanti mungkin lebih dalamnya itu bisa ke empati gitu kan. Jadi Kalau mungkin anak-anak diajarin dulu tentang perasaan kali ya Teh ya, perasaan. iya, Jadi mengajarkan jadi kan anak-anak tuh sedih gitu, mm, senang, itu seperti apa ya? iya, ngelihat orang lain kayak misalnya ngelihat tadi aja kayak pagi-pagi misalnya si Dede naik sepedahan terus jatuh.
Nah, si Norin tuh bilang, Dede nggak apa-apa, itu kan tapi dia, oh iya, dia tuh udah ngerasa, oh kasihan gitu kan, dengan kasihan tuh kita sudah, Iya, iya. si anak tuh udah belajar dengan dia mulai simpati gitu loh Teh. Terus kalau misalkan kayak kita juga kan di rumah, kan karena anaknya 3 ya Teh, jadi kan bisa bisa saling gitu memperlihatkan kalau misalnya kayak Uti kesusahan buat membuka itu, terus ya Bang, ya buka aja sendiri. Sebenarnya kan berarti itu belum ada rasa simpati dia. Jangankan simpati ya, jangankan empati gitu, simpati aja Empati ya. enggak gitu, mau Ya nolongin dulu benar. aja enggak gitu kan. Iya Jadi benar Teh, benar. ya bisa mulai dari apa sedikit-sedikit lah ya, kayak misalnya ngelihat si adiknya minta tolong atau kesakitan atau nangis kenapa gitu. Ya kalau nangisnya tuh karena apa, terus sedih misalnya sedih soalnya lihat kucing misalnya mati atau gimana gitu kan, ya empatinya mungkin oh iya kayaknya kalau saya punya kucing, nah itu mungkin lebih ke empatinya nanti kan, kalau saya punya kucing Mm-mm. kayaknya kalau misalkan itu pasti saya juga sedih, ya udah kalau enggak gimana caranya supaya si kucingnya itu ya nggak mungkin hidup lagi tapi gimana ya kita kubur atau gimana, nah itu kan dia ngasih solusi, nah itu lebih ke empati gitu juga kali. Ya kayaknya kalau orang tua mah ngajarinnya lebih gimana ya Teh, kita kayaknya nunjukin ya kayak dengan Iya. pertemanan gitu kan. Itu juga ya Heeh. berteman Jadi dengan dunia luar. iya betul. Oh, berarti kita apa ya, untuk menumbuhkannya juga harus jadi contoh ya, menjadi contoh yang Iya, baik buat anak-anak kita gitu ya. iya, Kalau misalnya kita juga memiliki sikap itu jika seseorang itu apa ada kesulitan misalnya gitu ya. Jadi kita memberikan apa contoh lead lead by example ya buat anak-anak iya, kita gitu harus ya. Mm, itu mm, harus mm. banget ya. Ya sampai sampai akhirnya anak-anak kita juga ya nurut, ya ibu kita juga seperti itu gitu, jadi si anaknya juga ngikutin kita ya, berarti PR-nya adalah kita menjadi contoh buat anak-anak kita. Iya, Ya kayak terus habis semalam juga gitu. kan uas saya kan meninggal nih ya Teh. Terus kan kita Hmm, baca WhatsApp ya, waduh, Aki Jenggot kan kita bilang ya, Aki Jenggot meninggal bang. Waduh, jadi kita gimana nih? Kita ikut ke sana mau nengok gitu kan? Iya, tapi nggak tahu ya, nanti tanya dulu Oma. Terus kan kita nggak boleh, ya kasihan ya gitu-gitu kan. Jadi si anak juga kayak misalnya mendengar berita ada kematian gitu kan, dia ngerasa mulai bersimpati dulu, terus nanti dia empati, aduh gimana dong kita ke sana atau enggak, berarti kan itu udah sebenarnya udah menumbuhkan sedikit rasa empati si anak gitu, dia tuh kayaknya ngerasain juga aduh kita tuh kehilangan seseorang kayak gitu kan, ya itu tuh benar. bisa menumbuhkan banget gitu. Jadi emang kayaknya kayak contoh kita juga kan kayak ada berita bukan cuma sedih aja sih emang, tapi seringnya pasti sedih ya Teh, kayaknya numbuhin empati Ya, itu gitu, tapi sebenarnya bisa karena senang juga kan, kayak kita ngerasain kayak misalnya ada kelahiran, wah ada adik bayi lahir, saya kan kayak gitu juga kan, itu salah satu, waduh seneng banget kayaknya abang kalau saya punya adik bayi kan, apa sepupunya dia kan adiknya lahir kembar, jadi wah abang juga mau sama adik, gitu kan, jadi itu itu juga kode teh. bisa, Kode. ya kode itu tuh bisa jadi salah satu buat numbuhin rasa simpati dia dan empati juga gitu kan. Kalau Teteh gimana, Iya sama aja betul. kali ya Teh, kurang ya. Iya sama, jadi ya maksudnya kita kan pasti yaitu yang tadi disebutin, kalau kita jadi contoh buat anak-anak kita. Terus kita juga mengenalkan, kalau kayaknya kalau mengenalkan emosi itu dari kecil kali ya Teh ya, dari udah masih bayi juga kita kenalkan gitu ke anak-anak, kalau misalnya ini perasaan sedih, perasaan senang, kita coba tunjukkan. Jadi kita juga harus ekspresif ke Iya, anak-anak kita ya Teh ya. Jadi supaya mereka juga bisa, jadi kan gimana mau empati kalau misalnya mereka tidak mengenal emosi gitu kan. Ya, jadi harus harus mengenal emosi dulu, baru mereka juga pasti bisa berempati gitu, seperti itu. Terus kalau misalnya kita juga mungkin harus sabar sabar ya Teh ya. Sabar-sabar ketika eh, ketika kan kita juga bersabar itu bukan hanya bersabar ketika mendapatkan ujian ya, tapi bersabar ketika kita iya, juga apa ya, menumbuhkan rasa itu gitu ke anak-anak gitu, karena kan yang namanya anak-anak itu nggak bisa dikasih tahu sekali, pasti
Mungkin hari ini dia juga sudah berempati sama temannya, tapi hari berikutnya mungkin dia berubah pikiran atau seperti apa. Dan kita juga emang harus sabar untuk menanti kalau empati rasa itu tuh akan tumbuh dengan sendirinya di anak-anak gitu, seperti itu. Iya, iya. Tapi memang Tapi ya banyak emang nggak bisa ditungguin ya Teh. Maksudnya emang harus iya betul. dipupuk gitu terus-terusan gitu Iya kan. betul. Mungkin kalau empati ini erat kaitannya juga dengan akhlak kali ya Teh ya. Akhlak gitu, dekat sekali gitu dengan akhlak. Karena dengan mengajarkan adab, akhlak, perilaku Iya, setiap hari itu emang itu tuh PR kita. PR kita sebagai orang tua gitu ya. Jangankan kita ya, maksudnya para alim ulama, Rasulullah juga dulu untuk mengajarkan berbuat baik itu kan bisa bertahun-tahun gitu, bisa berabad-abad mungkin ya. Ya apalagi kita yang yang masih biasa-biasa aja, ya kita juga harus dengan sabar mengajarkan anak-anak kita agar bisa menjadi seseorang yang baik gitu. Karena ketika dipupuk dari dini, insya Allah nanti besarnya juga bagus ya Teh ya, baik gitu. insya Allah, amin. Amin. Iya. Nah, kalau misalnya apa sih namanya? Sebetulnya kalau dari empati kan tadi di judulnya kan ada simpati sama empati. Terus apa? Terus kalau misalnya hubungan dengan toleransi itu bedanya apa sih Teh? Simpati, empati, terus toleransi itu gimana ya Teh? Kalau toleransi kan berarti dari simpati dulu mungkin ya Teh ya. Karena Hmm. kita juga kan kalau misalkan kayak kemarin misalnya ada yang hari raya kayak gitu ya kita nggak ikut di dalamnya juga, tapi kita turut apa ya bertoleransi. Jadi kan pertama simpati dulu. Oh iya kita tuh harus menghargai dari menghargai juga ya. Jadi ke toleransi gitu kan segala sesuatunya gitu Teh. Gimana Teh? Tapi mungkin kalau toleransi mungkin kita bisa dilakukan tanpa empati mungkin ya Teh ya. Jadi kayak Iya, kan toleransi itu kayak ya udah membiarkan orang lain aja gitu kali ya. Mau membiarkan iya. orang lain melakukan hal-hal itu tanpa empati pun itu bisa berlangsung gitu ya. Karena kan sebenarnya kalau empati jadi lebih dalam ya, jadi kita kayak turut Iya benar. merasakan apa yang dia feelingin tadi, apa yang dia ini gitu. Tapi kalau misalkan kayak kayak toleransinya kan Toleransi. kayaknya nggak ada terlalu gimana ya. Apalagi kalau misalnya toleransi antar agama nggak mungkin kita berempati gitu. Nggak, Iya tapi benar-benar. kecuali kalau misalkan kayak musibah kayak gitu kali ya, kalau misalnya apa kayak bangunan ibadahnya itu hancur gitu kayaknya kita bisa ada empati di situ karena gimana bayangkan kalau misalkan kita nggak punya juga tempat ibadah kayak masjid itu gitu kayak masjidnya hancur atau kena apa gitu kan kena musibah jadi kita pasti Ya. ikut empati kalau di situ ikut merasakan kebayang kalau aku gitu kan gitu tapi kalau misalkan yang lain kayaknya Iya betul. enggak kali ya kalau misalnya buat toleransi yang empati nyambung ke empati gitu sih toleransinya gitu kayaknya. Terus udah gitu kalau misalnya kita menumbuhkan rasa empati itu juga emang akan timbul rasa peduli ya untuk si Iya. anak-anak itu. Jadi si anak-anak juga jadi mulai oh ya peduli sama orang lain. Terus dari mungkin dari hal-hal kecil kita bisa meluas untuk hal-hal yang besarnya ketika dia misalnya peduli terhadap kemanusiaan misalnya seperti itu kan. Tapi emang harus kita tumbuhkan di hal-hal yang kecil dulu ya Teh ya. Kayak ini teh sebenarnya kayak empati tuh bisa juga kayak si anak-anak nih yang suka kena bully gitu loh teh. Jadi Oh iya, korban bullying. benar-benar. Dia kan sebetulnya kalau yang bullying itu kan dia tuh kurang rasa jangankan empati ya, berarti simpatinya aja enggak gitu. Dia misalnya ngelihat aja gimana kalau empati kan berarti gimana kalau misalnya seandainya dia ada di posisi orang yang jadi dibully. Coba dibayangkan gitu kan kita juga Iya, harus iya. ngajarin anak. Jadi kayaknya dari rumah kan sebenarnya semua tuh berawal dari rumah rasa simpati, empati si anak kenapa ada bullying kayak gitu di luaran rumah gitu di Iya. sekolah-sekolah kayak gitu kan itu pasti karena memang entah itu kesalahan pasti sih sebenarnya kesalahan orang tua ya karena si orang tua tuh nggak dari kecil Yang mengajarkan si ngajar. anak dan memupuk si anak iya buat simpati dan empati terus gimana Mm-mm. caranya supaya si anak tuh nggak ngikut-ngikutin temennya ikutan ngebully orang lain itu kan perlu Iya, banget heeh. itu PR besar teh buat kita sebetulnya ya sebagai orang tua gitu
Jadi nggak akan ada tuh bullying kalau misalkan dia merasakan kayak empatinya dia tumbuh gitu, nggak mungkin dia ikut ngebully. Kalau misalnya dia digituin kan pasti dia merasa nggak enak juga, kayak gitu-gitu kan pasti ya Iya kan Teh? betul. Heeh. Iya betul. Heeh. Karena dengan kita kita juga harus apa harus stop banget untuk ngasih tahu ke anak, jangan ngejek-ngejek orang lain gitu ya, jangan ngejek orang lain karena itu awal mula dari bully gitu. Dan Iya, jangan salah betul. itu kadang-kadang saya suka berpikir gini, aduh jangan-jangan itu bully itu mau awalnya dari kita gitu. Oh Jangan-jangan iya, awalnya dari kita. jadi secara nggak sadar ya Teh, aduh. Iya, jadi aku juga kadang-kadang, maksudnya kadang-kadang suka, aduh ya Allah minta maaf gitu banget ya. Maksudnya kita kan, ya maksudnya kita sama ya, kita sama untuk apa kepengen baik. Tapi kadang-kadang hal-hal yang di luar ini kita tuh karena misalnya kita emosi atau apa, kita malahan jadi sebetulnya kita sedang membuli juga gitu Iya, seperti itu. iya. Jadi Secara nggak langsung itu si orang tua ya, jadi mencontohkan iya. si anak. Iya, jadi mungkin kita harus menyadari itu ya. Saya pernah loh teh kayak gini, maksudnya saya merasa anak saya itu dibully sama orang lain kan, sama si anak lagi gitu sebenarnya. Nah, Tapi itu kan maksudnya naluri seorang ibu tuh kadang-kadang pengen belain anak kan. Ya kita tuh sampai jadinya itu kayak mengucapkan sesuatu ke anak itu, maksudnya ya udah nggak usah main lagi gitu. Itu kan mungkin saya tuh diingetin sama suami saya sampai jangan ngomong kayak gitu. Mungkin sebetulnya dengan kamu ngomong seperti itu, kamu sedang menzolimi si anak itu gitu, menzolimi iya. hatinya gitu. Terus aku langsung diam. Oh iya ya benar juga gitu. Jadi ya terus bagaimana gitu ya sudah ya maksudnya ya udah dibayarlah dengan kamu minta maaf sama Allah terus nanti kalau ada anak itu lagi misalnya kasih makanan lah gitu main lah. Terus suami saya tuh ngingetin mungkin sebetulnya anak yang membuli anak kita gitu sebenarnya dia pengen main sama anak kita tapi mungkin caranya seperti itu terus Iya. mungkin suatu hari si anak itu tuh yang menolong anak kita gitu jadi jangan sampai kita tuh jelek gitu jadi kita harus netral katanya gitu terus ya aku tuh yang ya Allah bener juga ya jangan sampai kita itu sebab dari bulian anak-anak kita gitu jadi ya Iya. udah jadi pada akhirnya ya untuk menetralkan itu saya tuh minta maaf sama anak saya maksudnya minta maaf sama semua yang ada di situ gitu terus minta maaf menjelaskan kalau ya tadi bunda sebenarnya salah seharusnya bunda nggak boleh ngomong seperti itu ke teman kamu yang udah membuli kamu gitu ya karena ketika ada orang yang membuli itu ya kita posisinya harus netral ternyata ya saya tuh juga oh iya ya mungkin sebenarnya si anak itu sedang terluka juga sekarang hatinya gitu gara-gara sebab aku ngomong gitu karena kan Iya. pastilah apa teteh juga Juga pasti akan disamain belain gitu anak ya. kan Heeh, iya iyalah. kita kan pasti akan belain anak kita gitu pastinya gitu seperti itu jadi itu tuh mungkin apa ya hal-hal yang itu kayak sepele gitu tapi ternyata itu akan berimbas juga ya Membekas. karena itu tadi Buat si anak. karena kita kan sebagai contoh buat anak-anak kita jadi harus segeralah apa ya kayak diklarifikasi kali ya teh ya Iya. seperti itu Jangan sampai iya sih Teh, kadang sebenarnya itu tuh kan dari simpati dan empati aja jadi merembet gitu kan ke emosi si iya anak, apa benar yang dia rasain gitu kan. Emang bener itu tuh bener-bener PR kita banget buat kayak misalnya apa si anak supaya tahu itu adalah bentuk empati atau bentuk simpati juga kan itu si anak juga harus tahu kayak gimana gimananya gitu kan ya Teh. iya benar Kalau enggak iya ya makanya iya makanya aku tuh yang kemarin tuh yang aduh bener juga ya jangan-jangan saya emang ya nggak boleh gitu lah gitu nanti katanya kita mengajarkan anak kita untuk berempati tapi kita sendiri malahan membuat kesalahan dengan apa ya kayak emosi gitu emosi karena emosi cuma emosi mungkin masuk sebenarnya ke hanya dalamnya. mungkin hanya sekedar ucapan tapi ternyata itu gimana ternyata itu jadi negatif gitu kan sebetulnya kita juga apa ya harus mengajarkan anak-anak kita juga bersosialisasi ya teh ya walaupun Iya, itu sekarang kan kita sosialisasinya di dunia maya gitu tapi iya. dengan begitu kita juga apa ya jadi melatih anak-anak kita walaupun di dunia maya ada kerjasama di situ sama teman-temannya gitu ya dan mungkin dihadapkan dengan lingkungan-lingkungan yang baik gitu ya dengan lingkungan-lingkungan yang baik itu mereka juga akan positif juga seperti itu ya teh
Ini ada pertanyaan nih Teh. Eh, tanya. Tetap kasih statement positif. Oh iya, Oh, iya iya kan? benar-benar. Jadi kita memang harus tetap kasih statement positif, jangan ikutan kepancing, apalagi sampai ortunya ikut emosi. Iya benar. Iya, Karena emang, jangan sampai itu loh Teh, yang kalau misalkan anaknya udah biasa aja sih orang tuanya malah Pak Iri iya, gitu loh. Aku masih itu iya namanya. benar-benar. Jadi yang masih kayak marah-marahan gitu sih orang tuanya Iya padahal si benar. anak juga biasa-biasa. Iya benar. Aku juga kadang-kadang gini, misalnya ada nih temen-temennya si adek gitu ya. Sampai aku tuh udah bilang sama orang tuanya, ya udah kita jangan baper gitu. Kita jangan baper. Karena maksudnya kan namanya juga anak-anak gitu ya. Kadang-kadang mereka Hmm. tuh main cepet banget kan mereka main, terus tiba-tiba mereka berantem, terus main lagi. Sedangkan kita orang tuanya kadang-kadang yang suka sakit hati kan, seperti itu. Iya, jadi harus emang kayaknya kita juga harus apa namanya pilih-pilih si orang tua, bukan pilih-pilih tapi emang iya sih maksudnya supaya orang tuanya juga yang harus punya punya basic mengerti tentang parenting tuh kayaknya penting. Makanya Oh kenapa benar. lingkungan sekitar tuh harus yang saling mengerti gitu kan. Emang bukan cuma Iya, menumbuhkan anak kita aja, tapi kan anak tetangga juga harus ikut iya, baik gitu. Kalau kita semua lingkungan mau baik gitu kan ya Teh ya. iya Jadi betul. mau Heeh. bully Jadi nggak akan ada lagi tuh bully-bulian kalau misalkan semua orang tua tuh aware kalau kita tuh harus memupuk si simpati, empati gitu dari mereka kecil dan kita juga kasih contoh gitu kan ya Teh nggak mungkin kayak kita cuman ya kan kayak sosialisasi kayak gini juga kan sebenarnya oh ya mami tuh berteman gitu kan bagaimana cara menyikapi pertemanannya terus nggak sampai mm, kita baper-baperan gitu kan marah-marahan terus-terusan terus diajarin mm, juga aku tuh yang marahan itu nggak boleh lama nggak boleh lebih dari 3 hari atau mm. ini kan itu juga salah satu contoh yang ada sunah-sunahnya gitu kan. Iya benar-benar. Iya benar banget Teh. Jadi sebetulnya ketika menumbuhkan rasa empati terhadap anak, ya kita juga sedang berlatih untuk diri kita sendiri bagaimana cara kita juga terus-terusan apa ya, berempati berempati gitu ya, dan terus-terusan positif karena ya energi energi kita ya jangan habis ya. Jangan habis untuk anak-anak dan jangan bosan-bosannya gitu, seperti itu. Dengan ngobrol juga Teh kalau kalau kita kan orang dewasa gitu kan kayak saya ngobrol curhat gitulah ceritanya kan itu sebenarnya kita memancing rasa simpati kita kemudian nanti kita berempati juga kan di situ jadi si anak juga ngelihat misalnya kita deketnya sama siapa oh kenapa bisa deket sama orang ini gitu kan kayaknya dia Oh iya. menilai juga ya si anak menilai terus kayak misalnya Heeh. kita jangan kan maksudnya jangan sampai bisik-bisik terus ngomongin orang oh si anak juga melihat ini kurang simpatinya kurang nih kayaknya terlalu gibah gitu kayak misalnya kayak gitu gitu juga kan jadi si anak juga kan melihat gitu apa yang kita ucapkan obrolin gitu kan Iya, iya. saya kudu rada hati-hati banget gitu Ya jadi jadi dia ngelihat makanya komunikasi WhatsApp gitu teh komunikasi WhatsApp kadang abang tuh suka ngintip-ngintip aku ngapain di WhatsApp gitu oh gitu, bisa iya gitu benar juga kalau ya. umuran gitu kan kak mulai kepo kan anak umur Iya, 10 tahun gitu iya benar makanya ya inilah ya maksudnya kita yang baik-baik aja lah ya supaya jadi contoh yang baik buat anak-anak kita. Jadi sebenarnya dengan empati itu kan empati itu bagian dari skill ini ya, keterampilan sosial juga ya Teh ya. Dimana iya iya benar teh ya karena dia itu bisa apa menempatkan diri pada posisi orang lain dan dia juga bisa memahami perasaan orang lain gitu. Jadi benar apa ya mungkin emang saat ini kayaknya lebih penting kalau menurut saya sih ya lebih kayaknya lebih diutamakan gitu kemampuan-kemampuan sosial itu tuh atau life skill itu tuh kita kita ajarkan ke anak-anak kita gitu karena bekalnya itu bagaimana cara mereka bisa ancrup lah nantinya gitu di dunia nyata gitu kan iya seperti itu itu yang ya salah PR satunya empati. Ya ya PR banget ya Teh ya. Ya mungkin kalau kognitif itu kan sebenarnya ya anak gampang ya, mungkin bisa gampang dengan belajar, dengan membaca atau misalnya di sekolah buat teman-teman yang sekolah gitu ya. Anaknya itu gampang tapi banget emang untuk mengajarkan kognitif. iya mm-mm.
Tapi emang Gitu. si empati ini tuh nyambung ke kognitif sama afektif gitu teh kalau dari istilah Ya. kalau yang ada di rapot-rapot gitu mah. Jadi dia gimana cara bersikap dia kan nantinya. Jadi dia tuh harus mikir gitu kan, mikir gimana caranya dia kasih solusi atau enggak kayak gitu-gitu kan. Itu emang benar-benar banget. Dan kayaknya tuh ini gak sih teh kebayang kalau kayak ada pelaku orang-orang yang nggak baik gitu ya di luar sana gitu kayak waktu itu yang siapalah gitu itu kan berarti sebenarnya dia nggak ada rasa simpati empati kayak penjahat-penjahat gitu teh yang penjahat Iya, iya. dengan kelihatannya baik dan segala Hmm. macem gitu kan bisa malah lebih parah karena mungkin dia nggak ditumbuhkan sikap itu gitu kan simpati sama Iya, empati betul. yang berdarah Iya, dingin benar. gitu loh teh yang ada kayak Iya, berdarah iya. Yang waktu kejadian di apa, Swiss ya? Iya, Di yang luar negeri tuh yang orang itu juga kan eh, itu termasuk. ya, dia sama sekali nggak ini ya. Udah hilang rasa kayaknya teh itu. Iya. Ya sebenarnya benar juga Teteh tadi, empati itu juga ada empati kognitif ya. Jadi di mana dia bisa mengkomunikasikan kembali ke orang gitu kan. Iya. Bagaimana dia bisa jadi apa ya? eh Gimana cara supaya orang itu atau dia tuh bisa mengkomunikasikan dengan mudah dan bisa diartikan lagi dengan bahasa yang mudah untuk dipahami Iya. gitu. Seperti itu. Sebenarnya jadi nyambungnya Gitu. semua ke komunikasi ya teh, akhlak, Iya, komunikasi, pokoknya adab-adab gitu. Karena judulnya satu tapi ngerembet kemana-mana tuh nyambung banget ke semuanya. iya benar benar. Emang keren banget Iya benar. sih mah. Iya jadi ya kayak misalnya hal-hal apapun tuh emang ngobrolnya tuh pasti komunikasi. Jadi kan kita juga kayak misalnya memahami anak, berarti kita juga kan harus komunikasi yang baik dengan Hmm. anak. Jadi Pokoknya segala nyambungnya sesuatu tuh semua ke situ. Oh iya, iya benar gitu. Aduh udah jam berapa nih? Tinggal 3 menit lagi. Oh ya kita mau bagi-bagi hadiah nggak teh? oh iya teh. Boleh ya kita mau bagi-bagi hadiah. Seperti Oh biasa iya, hadiahnya. Kang Yanwar tuh eh, bilang tragedi New Zealand. Iya kak. apa teh? Kasih pertanyaan teh. Pertanyaan teh. Aduh. Oh iya, tadi Masih saya ada bilang. nyimak nih 7 orang. Ya nih 7 orang Oh, ini ini aku silahkan. mana ya yang aku bilang? Yang Oh, tadi yang Bre umum kalau deh. yang umum lah ya. Simpati Mm-mm. sama empati itu apa bedanya? Bre kan dia nggak 11-12, tapi lebih jauh berbeda banget itu perbedaannya. Ayo, itu Rufi perempuan apa laki-laki ya? Perempuan kali ya? Teh Rufi, boleh kasih jawaban apa perbedaan simpati dan empati nanti dapat apa teh? Dapat apa tuh? Dapat hadiah, bisa buku atau masker. Yeah, tinggal Masker dipilih dari Familia Kreativa. buat ya. Ternyata udah nggak Oh, muat teh si ini masker itu perempuan. dari oh iya teh Rufi, Mbak Rufi atau Bunda Rufi. Apa perbedaan simpati dan empati? Ya, kita mau bagi-bagi hadiah buat 3 orang deh, 3 orang penanya ya, Teh ya. 3 orang penanya boleh nanti kita kasih hadiah. Yang pertama buku secuplik telaga homeschooling. Itu buku yang mana ya bukunya? Itu buku panduan untuk ibu-ibu yang memang mau homeschooling. Tapi itu masih jadi bukan metode atau apa, tapi lebih ke bagaimana Ya memulai benar. homeschooling itu ada di sana. Seperti itu. Ya itu bagus loh bukunya. Kalau yang nggak kesempatan dapat giveaway, boleh beli banget gitu si buku Ciplik Lagi Homeschooling dan dapatkan di Familia Kreatif. Mbak Jaha. Nih, simpati mempunyai rasa kasih sayang antar sesama dan empati adalah saling menghormati orang lain. Udah tepat belum, Teh Dev? Kurang tepat nih Belum kayaknya. tepat Ayo ya? boleh Kurang diperbaiki. tepat ya? Ada Teh Neneng nih. Teh Neneng, halo Medan. Nah, ini baru Simpati adalah menggambarkan perasaan belas kasih dan sayang atau suatu kejadian-kejadian. Kalau empati kalau apa, Teh empatinya. Rufi? Nah, Terufi empatinya apa Terufi?
Iya, betul. Bagus, bener banget. Oke, Teh Rufi menang ya. Dapat buku Secuplik Telaga Homeschooling. Udah punya Oke, bukunya sekarang belum? Jangan, udah punya nih. Kalau udah punya, kasihnya masker. ya nanti konfirmasi ya Teh Rufi ya. Konfirmasi untuk alamatnya. Ah, kasih pertanyaan nih buat Teh Neneng nih. Ayo, kasih pertanyaan lagi Teh. 2 lagi nih, masih ada hadiahnya. Oh iya. Ya Teh Rufi, ditunggu ya di DM ini alamatnya. Oh belum punya, Alhamdulillah. Semoga bermanfaat ya bukunya insya Allah. Pertanyaan kedua, contoh dari bentuk empati apa? Banyak kan? Contoh dari empati. Ini yang tadi pertanyaan pertama udah ada yang jawab ya Teh. Dan Teh Happy sama Raika nih menjawab, tapi ini ya udah dijawab. Iya, sekarang Coba pertanyaan sekarang baru aja. contohnya. Jawab pertanyaan baru aja. Contoh contoh dari empati itu seperti apa? Dapat masker. Oh ini nih ada maskernya. Contohnya. Udah nggak muat maskernya ternyata di muka abang. Muka abang tuh udah muka anak gede. Ini salah satu contohnya. Tuh bagus. Oh, ini Mbak Jaha, bullying. Oke, termasuk nggak Teh? Bullying. Apanya? Kalau Jadi bullyingnya apanya tuh yang kayak dibully? Oh, dilengkapi contohnya. teh. Jaha, boleh dilengkapi. Ya itu contohnya, tapi gimana maksudnya si empatinya tuh kayak gimana gitu bentuknya. Tapi by the way ini tuh kita sharing aja ya. Jadi bukan kita pakar juga karena kita tuh apa yang kita tahu dan kita dapatkan aja. Belum jadi pakar, mungkin harus belajar psikologi untuk menjadi pakar teh. Jadi kita sharing Duo Devi ini sebetulnya adalah wadahnya saya dan Teh Deviana untuk menyalurkan rasa. Untuk mengalirkan rasa. Jadi karena kan kita butuh ngobrol, butuh butuh mengeluarkan unek-unek gitu. Nah, jadi si sharing Duo Devi ini salah satu fasilitas atau media yang kita pakai gitu. Ya alhamdulillah kalau misalnya bermanfaat ya kita senang banget gitu. Oh ini Raika Mbak Teh Raika nih, contoh dari empati menolong teman yang sedang kesusahan, misal dengan meminjamkan uang. Bisa nggak Wah, Teh? baik sekali. Apa kita perlu Baik meminjam banget ya, uang Teh. pada Teh Raika? Terus ada juga Teh Happy, merasa ikut sedih saat suami teman meninggal, tanpa banyak ngomong, sabar ke dia gitu. Terus yang Masa negatifnya ketiga, Teh? halo Teh Fuji, halo baru gabung ya. Yang ketiga nih ada kasih bantuan ke orang lain atau berupa dukungan pada orang lain, misalnya kawan yang tertimpa musibah. Ini ada 3 Teh. Tiga-tiga betul apa enggak Teh? Sebenarnya yang bullying kalau dilengkapin itu udah betul, tapi apanya gitu maksudnya. Jadinya yang siapa ya Teh? Siapa Teh? Raika. Raika betul. Boleh ada dua lagi ya, maskernya 2 lagi yang bisa diklaim, klaim hadiah. BTJ pilih Teh ah. Bingung ya? Tuh, Tapi bener nggak Teh? Itunya contohnya. merasa ikut sedih gitu, dengan banyak ngomong. Betulnya kalau empati itu lebih ke ya kasih solusi kayak Mbak Raika itu betul. Dan Mbak Happy ya lumayan lah. Ya udah, berarti yang menangnya Mbak Reka sama Mbak Happy ya. Mbak Zahra Selamat Mbak kurang Reka sama Mbak Happy. ditambahin, mohon maaf. Karena apanya? Mbak Reka. Nah, ya udah berarti tadi Mbak Reka sama Mbak Happy ini ya, kirimkan alamatnya untuk diberikan hadiah dari kita. Jadi selamat buat para pemenang dan terima kasih sudah Tambah lagi tambah ya, lagi Teh. katanya Mbak Teh. Devi aja.
Insya Allah minggu depan ya kita tambah lagi hadiahnya. Nah, Iya, masih banyak minggu depan selanjutnya karena kita tuh udah berapa ini teh? Kita udah berapa kali ya teh? sekarang Udah kita 10 udah kali ya teh? episode yang ke-11. Udah 11 teh. Wow, anniversary ke-11. Iya, terima kasih banyak nih buat teman-teman yang suka mendengarkan Sharing Dua Devi. Ini adalah sebuah aliran rasa, aliran rasa agar kita tetap waras ya, tetap waras dengan apa ya namanya, dengan terus mengungkapkan sesuatu tapi dalam sebuah media gitu. Jadi adanya si Sharing Dua Devi ini benar-benar kita bukan pakar dari hal-hal yang kita sedang bahas, tapi kita benar-benar mengungkapkan ini berdasarkan keilmuan yang kita punya. Dari keilmuan yang kita punya, terus dengan bahasa yang emang bahasa kita banget gitu, Iya, nggak dan kayak pengalaman bahasa aku teh. seminar. Ya benar, itu kita juga apa ya, kayak pengalaman-pengalaman kita sharing gitu. Ditunggu next episode, boleh boleh usul juga kok, misalnya kita mau ngebahas apa gitu ya. Ya sharing-sharing santai ini bener-bener kayaknya kalau misalnya ada yang nontonnya, ada yang apa mengajukan sebuah ide untuk membahas sesuatu juga kita senang banget ya Teh ya. Gitu. Dan semoga yang Iya, kita tahu, yang amin. kita alami gitu. Lebih ke itu Iya, kayak. ya ditunggu Kayaknya kalau pengalaman alamat-alamatnya. juga oke gitu. Benar. Tapi ya lebih banyaknya kita lebih ke pengalaman ya Teh ya, pengalaman yang kita apa yang kita alami dari anak-anak kita sharing di sini gitu. Itu aja dari kami, udah lebih dari 7 menit. Sampai jumpa di episode ke-12 dan kita akan selalu ngasih door prize dan giveaway untuk teman-teman sahabat Kreatify yang nonton ya. Jadi tungguin aja episode-episode selanjutnya. Terima kasih untuk kebersamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Gimana nih cara matinnya?